Oke, saya jawab ya. Untuk Bang Ardiansyah, Yohanes 6 ayat 63, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Terjawab, perkataan-perkataan yang kukatakan kepada roh, kepadamu adalah perkataan roh. Allah itu roh. Enggak, aku tanya itu. Aku tanya perkataan Yesus. Nanti biar saya jawab. Izin Pak Ardi. Biar saya jawab nanti. Aman. Sebentar. Enggak dikira-kirakan. Silakan Bang Indra. Itu perkataan Yesus 6:63. Dan yang kedua, saya mau menjawab Bang Sugi. Memang bahwa kalau seseorang tidak diutus, maka perlu dipertanyakan keabsahan dia. Dia berbicara atas nama siapa? Itu penting. Semua nabi, semua siapapun yang datang dari Allah, dia diutus. Itu dulu. Karena kalau tidak diutus adalah nabi palsu. Bahkan Yesus dinubuatkan. Yang kedua, bahwa Tuhan tidak, Yeremia 28 ayat 15 dia berkata begini, Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Nah, ini pakai timer enggak Bang Alwi? Penting itu jawaban dari pengutusan. Itu yang ketiga, yang di atas nama dia tuh ada timer itu. Saya menjawab, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Dia datang dari Allah. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa berasal dari Allah. Hanya dia dari dalam dirinya sendiri. Oke, supaya nggak kepanjangan Bang. Sebentar. Yesus adalah Allah sendiri. Dia berasal dari Allah. Sisa 1 menit Bang Indra. Sisa 1 menit. Keluaran 6 ayat 2. Ya Allah berkata kepada Musa, aku telah menampakkan diriku kepada Abraham, kepada nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan diri. Aku yang dimaksudkan Tuhan di sini di Yesaya 43 dia berkata, akulah juru selamat. Tidak ada juru selamat lain selain aku. Berarti Tuhan. Di dalam Lukas 2 ayat 11 dia berkata, malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, juru selamat, Tuhan di kota Daud. Paralelnya adalah ketemu. Allah menyatakan diri sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan sebagai apa? Dalam Yeremia 11 ayat Yeremia 43 ayat 11 dikatakan sebagai juru selamat. Dan Lukas 2:11 menyatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Paralel dan jawaban itu Waktu habis. Saya rasa Anda ini baca Bibelnya kurang lengkap, sehingga Anda membuat Pade kemir. Ya. Saya rasa Anda baca Bibel itu kurang lengkap ya, sehingga Anda dengan lantang berkata, mana ada orang yang berkata aku berasal dari Allah. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 4 di situ dikatakan kamu berasal dari Allah anak-anakku, bukan cuma Yesus. Kemudian mengenai Yesus, Tuhan itu roh. Kenapa Anda nggak baca ayat sebelumnya? Di situ Yesus berkata apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ayat 22. Kami, kata Yesus, kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah. Bagaimana mungkin orang yang menyembah Anda sembah? Kami menyembah apa yang kami kenal. Nah, kemudian Yesus berkata Allah itu roh. Ingat yang dikatakan Yesus. Inilah saya bilang Kristen kurang lengkap baca Bibel. Dalam Yohanes 16 ayat 25 dikatakan, semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Ada saatnya nanti aku akan berkata kepadamu secara terus terang, memberitakan tentang Bapa. Jadi ketika Yesus, ya sebelum kedatangannya yang kedua, dia itu menyampaikan ajarannya dengan perumpamaan. Tapi sama Kristen dipahami secara harafiah, roh ya roh.
Padahal tidak seperti itu. Maksud Yesus apa? Allah itu roh, Tuhan itu roh. Maksudnya gaib, tidak kelihatan. Mana ayatnya? Yohanes 5 ayat 37. Dia yang mengutus aku. Suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Itulah maksudnya Tuhan itu roh. Tetapi kalau Anda pahami bahwa Tuhan itu roh, ya roh secara harafiah, maka seharusnya Anda juga mengakui bahwa Tuhan Anda gunung batu. Tuhan Anda adalah api yang membakar. Karena di situ dikatakan Tuhan adalah gunung batu. Tuhan adalah api yang membakar. Kalau Anda memahami Allah itu roh itu secara harafiah, kemudian Allah itu gunung batu, Allah itu api membakar, Anda bilang itu kias, Anda standar ganda. Padahal diksinya sama. Allah itu roh, Allah itu gunung batu, Allah itu api yang membakar. Coba, Anda mau standar ganda di sini? Jangan standar ganda. Kalau Anda memakai standar, pakai standar yang lain, gitu loh ya. Kemudian apalagi tadi yang ingin ku komentari? Yesus berasal dari atas, bukan cuma Yesus. Di dalam Yohanes 17:14, segala firman-Mu yang Kau sampaikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka menerimanya sehingga dunia membencinya karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Tuh, Yesus mengatakan sama seperti aku, bukan dari dunia. Apa maksudnya Yesus itu bukan dari dunia? Bukan pribadinya, tetapi ajaran yang dia bawa itulah yang bukan berasal dari dunia, berasal dari Allah. Makanya kalau dalam bahasa Arab, na'anaba, nabi itu dari kata annaba, artinya apa? Dari yang maha tinggi. Bukan nabinya yang turun dari surga, bukan, tetapi ajaran yang dia bawa itu yang berasal dari atas, sehingga orang-orang yang mengikuti dia itu statusnya sama dengan Yesus, yaitu mengikuti yang berasal dari atas. Begitu. Terima kasih. Habis Pak De. Iya. Baik. Gimana Bang Indra? 3 menit Alfi berikan ke Bang Indra, mau direspon? Oke. Silakan. Itu narasi Sugi itu dia tidak memahami Bible. Dia ngarang. Dia narasi menurut dia punya pikiran, bukan berdasarkan dalil yang benar. Yohanes 4 sudah dikatakan dengan benar bahwa Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Penyembah yang benar adalah penyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah roh. Siapa bilang roh tidak kelihatan? Saya kasih bukti. Baca di dalam Keluaran 3 ayat 33, ayat 20. Allah menunjukkan diri kepada Musa. Dia berkata begini di ayat 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung batu itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan engkau lihat. Menunjukkan bahwa Allah itu ada. Roh itu dapat dilihat. Ketika kemuliaan Allah turun, ketika Allah mengendaki, maka dia bisa menyatakan diri dan manusia bisa lihat. Siapa yang berkenan untuk diberikan? Musa. Dan yang kedua, bahwa roh itu adalah gambaran, itu adalah kiasan. Itu omong kosong. Kiasan, perumpamaan itu dalam perkataan-perkataan yang Yesus katakan bukan roh. Roh itu adalah Allah sendiri. Dan di dalam dia dikatakan bahwa Yesus lahir dikandung oleh Roh Kudus. Kalau Yesus dikandung oleh Roh Kudus, maka Allah itu roh, maka Yesus adalah Allah. Selesai kau. Itu ada di mana? Ada di Matius 1 ayat 20. Dia dikandung oleh Roh Kudus. Siapa Roh Kudus? Itu Allah sendiri. Itu yang menunjukkan bahwa Allah roh. Yesus juga Tuhan adalah roh. Demikian. Oh, sudah? Oke. Sudah. Nanti waktunya Alfi selesaikan dulu. Pak De, 3 menit Alfi berikan waktu ya Pak De ya. Oke, Silakan. siap. Berarti dia di sini ketika mengutip Keluaran tadi, berarti dia menuduh Yesus pembohong. Karena Yesus jelas-jelas mengatakan di dalam Yohanes 5 ayat 36, dia yang mengutus aku, suaranya tidak pernah kamu dengar, rupanya tidak pernah kamu lihat. Lalu Anda menunjukkan Tuhan itu datang sebagai roh, menampakkan diri.
Padahal itu hanyalah manifestasi. Bukan Tuhannya itu datang sendiri ke dunia. Kalau Tuhan sendiri datang ke dunia, banyak ayat yang ditabrak. Contoh, dalam 2 Tawarik 6 ayat 18. Benarkah Tuhan tidak tinggal bersama kita? Bukankah langit yang mengatasi segala langit tidak sanggup menampungnya? Apalagi rumah yang kudiami ini. Ya. Jadi Tuhan tidak mungkin datang. Makanya di ayat 21, ketika hambamu berdoa dan memohon ampun, dari kediamanmu engkau mampu mengampuni. Ayat 21. Jadi Tuhan tidak perlu repot datang ke dunia, masuk rahim, keluar campur najis. Nggak seperti itu konsep ketuhanan. Orang Yahudi tidak punya pemahaman bahwa Tuhan itu datang sebagai manusia, nggak ada. Orang Yahudi nggak punya pemikiran seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi apalagi? Lukas 11 ya yang belum saya komentari. Dalam Lukas 11, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Kalau ini Anda pahami Tuhan itu lahir, maka di ayat 22 ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Karena di ayat 22, Lukas 11 ayat 22 dikatakan apa? Ya, pada pada hari yang ke-8 Yesus diserahkan kepada Tuhan. Nah, ada Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Tuhan udah lahir, diserahkan lagi kepada Tuhan, begitu. Tadi apalagi yang belum saya komentari ya, lupa aku. Roh ya, roh. Jelas-jelas Yesus mengatakan di dalam Yohanes ya. Nah, yang Anda kabarkan ini, yang dibicarakan Yesus di dalam Yohanes 4, Allah itu roh. Ini Yesus berbicara tentang Bapa tidak? Kalau dia berbicara tentang Bapa, maka itu kiasan. Karena jelas sekali Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 25, semuanya ini aku katakan tanpa terkecuali. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berkata terus terang tentang Bapa. Jadi ketika Yesus berbicara tentang Bapa sebelum kedatangannya yang kedua, itu semuanya perumpamaan. Allah itu roh, ya kan? Allah itu gunung batu, itu semua perumpamaan. Gitu loh. Nah, Anda tadi, mana mungkin roh itu kiasan? Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 4. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Ya, karena banyak roh penyesat yang telah muncul dan datang ke seluruh dunia. Tetapi ujilah roh-roh itu, sebentar ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh. Tetapi ujilah roh-roh itu, apakah roh itu berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, di sini roh itu artinya nabi-nabi palsu, roh penyesat. Kata siapa roh tidak bisa diumpamakan? Bahkan roh bisa diumpamakan sebagai apa? Sebagai nabi. Gitu ya. Ini Anda baca Biblinya kurang jeli Anda. Oke. Ini waktu Alfi aktifkan 3 menit untuk Bang Indra. Nanti teman-teman yang lain boleh bantu moderatorin gantiin Alfi. Alfi di sini udah masuk asar, teman-teman. Iya, sama ini mau masa asar juga. Iya. Silakan Bang Indra, 3 menit waktu dia jalan. Sekali lagi. Sebenarnya kiasan dia sedang bernarasi kacau balau dari pikirannya, kacau balau. Kalau dia berkata bahwa roh itu kiasan, semuanya kiasan, maka semua isi Alkitab ini kiasan. Nah, itu di situ. Sementara tadi dia berkata bahwa ada roh-roh penyesat. Sementara dia tadi berkata bahwa roh itu kiasan. Tidak tahu roh itu kiasan apa. Dia sendiri bingung. Dia tidak bisa menarasikan. Dia kiasannya nabi. Aduh, gimana sih ini orang? Dia berkata bahwa roh itu kiasan. Sementara dia sendiri tidak bisa menarasikan kiasan seperti apa. Sementara penjelasan yang saya dengar dari dia dari tadi, dia berkata bahwa Allah itu meniupkan roh ke dalam diri manusia. Apakah itu roh kiasan? Nah, itu. Yang kedua, dia berkata bahwa ada roh-roh penyesat. Memang ada roh penyesat. Siapa roh penyesat? Ya iblis. Iblis itu roh yang tidak kelihatan, yang tidak berwujud. Tetapi Allah kita Allah roh yang berwujud.
Itu dulu, manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu perbedaan. Allah berbicara kepada kami. Sebab apa? Dia menaruh rohnya di dalam hati kami. Seorang penolong yang lain, apakah seorang penolong yang lain yang diceritakan dalam Yohanes 14 adalah kiasan? Nah, inilah dia sedang bernarasi kacau balau dari pikirannya yang kacau balau, dan dia tidak memahami Bible. Dia seolah orang berbicara soal Babel. Kenapa Allah menunjukkan dirinya kepada Musa? Sebab dia maha hadir. Roh itu maha hadir. Di mana saja dia hadir. Nah, itu perbedaan. Dia bukan zat, dia adalah roh. Dan yang memberikan roh kepada semua orang itu berasal dari roh Allah, bukan roh zat. Allah saya adalah roh yang memberikan kehidupan. Roh itu hidup. Roh itu roh kebenaran. Roh itu berkuasa. Makanya ketika pelayanan firman Tuhan dilakukan, Allah meneguhkan mereka dengan mujizat-mujizat. Itu karena apa? Roh itu hidup. Allah itu hidup. Firman itu hidup. Karena Allah itu sendiri firman. Terima kasih. Jadi susah juga ya kalau pernyataan Yesus sendiri dia bantah. Padahal jelas-jelas Yesus berkata semuanya ini. Kalau semuanya ini berarti tanpa terkecuali ketika dia berbicara tentang Bapa. Semuanya ini aku katakan kepadamu dengan perumpamaan. Tetapi ada saatnya nanti aku akan berbicara terus terang kepadamu, berbicara tentang Bapa. Artinya apa? Artinya ketika dia masih mengajar, dia itu mengumpamakan semuanya itu, pakai perumpamaan semua itu. Anda masih menyangkal juga bahwa roh penyesat itu iblis. Kalau dia iblis, kenapa dikatakan nabi? Sejak kapan iblis itu punya gelar nabi? Yang punya gelar nabi, entah itu nabi palsu atau nabi benar, itu manusia. Ya, bukan iblis. Yang punya gelar nabi itu manusia, entah nabi yang betul ataupun nabi yang nabi palsu. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 tadi, saudara-saudaraku yang kekasih, waspadalah akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Kalau dia itu hanya berupa roh, bagaimana cara Anda menguji? Segala sesuatu bisa diuji kalau nampak oleh mata. Bagaimana cara Anda menguji roh coba? Maka yang harus bisa diuji adalah harus ada nampak wujudnya. Oh, ini apa yang diajarkan, ini apa? Seperti itu. Ya, jadi roh menurut kitab Anda sendiri adalah kiasan. Bahkan malaikat juga disebut roh. Contohnya di dalam Lukas 20 ayat 37. Ketika Yesus berbicara tentang kebangkitan. Ya, itu roh malaikat. Gitu ya. Jadi kawan-kawan, kemudian mengenai Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Bukan cuma Yesus yang seperti itu. Bahkan Yohanes itu juga terlahir karena apa? Kepunyaan Roh Kudus Elizabeth. Makanya kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 13, bukan cuma Yesus yang kejadiannya ajaib. Di situ dikatakan orang-orang, jamak ya, bukan tunggal ya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah, juga bukan dari daging, dan bukan atas keinginan laki-laki, melainkan berasal dari Allah. Jadi bukan cuma Yesus yang kejadiannya seperti itu, termasuk Ishak. Itu kehendak Tuhan. Cuma bedanya antara Maria dan Sarah, Maria tidak punya sperma, Sarah tidak punya sel telur. Kenapa? Karena Sarah mandul. Demikian juga Elizabeth. Elizabeth itu tidak punya sel telur. Oh, waktu habis. Bedanya itu aja. Ya, tapi kejadian itu semua untuk menunjukkan Tuhan itu maha kuasa menciptakan segala sesuatu dengan caranya. Begitu. Iya, baik. Udah ya, Bang. Di sini udah waktunya asar. Putaran terakhir. Silakan yang mau menggantikan. Ya, saya jawab dulu, saya jawab. Nggak mau pakai closing nggak, Sugi? Closing aja dulu. Closing ya, aja, closing, silakan. Tadi kan Bang Indra yang mulai prolog, 4 menit Alfi berikan untuk closing statement ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Ya, silakan. Mulai. Sugi punya keinginan untuk membantah Bible.
Tetapi semua narasi dia adalah tidak benar. Yang pertama, dia sendiri menyangka dia punya pernyataan. Dia berkata bahwa Roh Kudus itu adalah malaikat. Roh itu adalah malaikat, kiasan. Sementara dia berbicara bahwa malaikat-malaikat itu sendiri adalah roh. Nah, bagaimana malaikat juga diartikan sebagai kiasan? Nah, di situ dia sendiri membantah dia punya kalimat. Bukan sebentar, bukan saya membantah, tetapi Sugi membantah dia punya kalimat. Dia berkata roh itu kiasan, tetapi dia bilang malaikat itu adalah roh. Maka itu malaikat kalau kiasan, bagaimana itu malaikat kiasan? Di dalam Quran pun ada malaikat. Kalau malaikat diartikan sebagai kiasan, bagaimana dunia ini? Itu dulu. Dia membantah sendiri dia punya pernyataan. Yang kedua, dia berkata Yohanes dan semua dilahirkan oleh roh. Tidak, barang siapa dilahirkan manusia baru, dia dilahirkan oleh roh. Yesus bilang tidak kepada Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan dari roh dan air, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya apa? Kelahiran baru itu adalah hidup baru, pertobatan. Kalau kita berbicara soal yang ketiga, kalau berbicara soal perjanjian baru, maka perjanjian baru berbicara soal roh. Tulisan-tulisan di dalam firman Allah, di dalam Injil, itu adalah ditulis dengan tinta roh yang ada di dalam hati manusia, bukan tinta pena. Karena yang tadi di dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, perkataanku adalah perkataan-perkataan roh. Maka firman Allah itu hidup dan dia diam di dalam hati manusia. Dan yang keempat, mau saya katakan bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus, sekali lagi, Yesus itu Tuhan, tidak bisa disangkal, karena dia datang adalah untuk menebus dosa manusia. Dia mengalahkan iblis, dia mengalahkan maut, dan dia naik ke sorga kembali kepada Bapa di sorga. Tidak ada seorang pun yang datang dari sorga dan pergi dari sorga selain daripada Yesus. Dia keluar daripada Bapa, dia kembali kepada Bapa. Terima kasih. Oke, waktu masih ada 1,5 menit lagi, mau dihabiskan atau gimana? Lanjut, Bung Indra. Sudah itu Oke. saja. Oke, Alfi selesaikan ya. 4 menit untuk Ustaz Sugi. Silakan. Oke ya, ini sebenarnya memang susah kalau kita dialog dengan orang yang tidak paham Bible. Susah, ditabrak-tabrak sendiri apa yang dia nyatakan. Ya, pernyataan Yesus ditabrak. Yesus jelas-jelas mengatakan semuanya ini aku katakan dalam perumpamaan. Bantah dia. Dibantah sendiri. Nah, dia menuduh saya itu berusaha membantah Bible. Justru tidak. Justru saya menunjukkan ini loh yang diterangkan Bible. Justru Anda yang membantah Bible, mengatakan Yesus Tuhan. Nggak ada dalam Bible. Ya, Yesus berkata aku Tuhan, nggak ada, kecuali pernyataan orang-orang sesudah Yesus seperti Paulus dan sebagainya. Iya, kalau menurut Paulus iya. Tetapi apakah menurut Yesus sendiri? Tidak. Bagaimana orang yang dekat dengan Yesus, yaitu kaum keluarganya? Apakah mengatakan Yesus Tuhan termasuk ibunya? Tidak juga. Kalau kita lihat di dalam Markus 3 ayat 21, mereka mengatakan apa? Yesus orang gila. Markus 3 ayat 21. Ketika kaum keluarganya mendengar hal itu, ia tidak mengambil dia, sebab kata mereka Yesus tidak waras lagi. Jadi kalau kaum keluarganya saja mengatakan bahwa Yesus tidak logis, tentu kita lebih percaya dengan orang yang dekat dengan dirinya. Ya, tidak logis itu. Nah, kemudian apa namanya, Yesus menebus kita. Ini Yesus tidak pernah mengajarkan itu, sama sekali tidak pernah. Bahkan ketika orang kaya bertanya pada Yesus dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 20, guru yang lakukan supaya dapat hidup yang kekal? Jawab Yesus, percaya aku menebus dosamu. Gitu? Tidak. Apa kata Yesus? Mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada yang baik kecuali hanya Allah saja. Jika kamu ingin mendapatkan hidup yang kekal, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Itu yang diajarkan Yesus. Kamu ajaran Paulus di dalam Roma 9 ayat 10 contohnya. Apabila kamu percaya Yesus dari
pada hari yang ketiga kamu diselamatkan. Itu ajaran Paulus, tapi Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Ya, apakah kamu tidak tahu perintah Tuhan? Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, kasih sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kata orang kaya itu, hal itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Kalau begitu, kata Yesus, kurang satu lagi. Percaya aku disalib. Tepuk tangan Kristen gitu. Enggak juga. Apa kata Yesus? Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapatkan harta di surga. Dan setelah itu, ikutlah aku. Bukan sembah aku, bukan tuhankan aku. Ikutlah aku. Karena kalau kita mengikuti Yesus, berarti kita perintah yang diajarkan oleh Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang diajarkan oleh Yesus, bukan menuhankan Yesus dan penyembah beda. Itu saja yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih saudaraku sekalian sudah menyimak dialog yang baik ini tanpa hujatan ya, karena waktunya sudah asar, karena lebih penting sholat daripada berdebat. Untuk rekan-rekan sekalian, tetap sholat, jangan mengutamakan debat. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka pada tema kali ini kita tutup ya teman-teman ya. Untuk Bang Indra silakan lanjut untuk berdiskusi sama teman-teman muslim yang lain. Alfi sebagai moderator izin Ya, siap. dulu ya. Baik. Alfi kembalikan ke host. Saya Silakan. boleh bertanya. Ya, terima kasih Bang Alfi ya. Terima kasih Pak Desugi. Terima kasih Supran. Kita kembalikan ke Bang Indra. Kita merujuk ke Ustadz Tata. Silakan. Ustadz Tata monitor. Lanjut. Oke. Silakan Bang Indra Oke, mau saya bertanya. Bagus. Bertanya. Ya, silakan. Oke. Buktikan dengan dalil dan bukti dan saksi bahwa Allah itu ada. Allah ada. Itu saja. Oke. Jadi di dalam Al-Quran untuk menunjukkan Allah itu ada, Tuhan itu dalil. Sama seperti nabi-nabi yang lain menceritakan Tuhan. Siapa itu Tuhan? Allah. Dalilnya Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terus seperti apa dia? As-Surah ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dilihat. Al-An'am 103. La tudrikuhul absar. Terus dialah yang menguasai aras, bersemayam di aras. Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Ini sebenarnya saya bisa pakai 3 dalil, perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran bisa sama seperti itu. Tuhan itu yang diceritakan para nabi ya, dan jumlahnya 1. Qul huwallahu ahad, esa. Allah itu esa ya. Nah, bahkan semua para nabi seperti itu menceritakan. Coba kamu nanya ke Musa, nanya ke Yesus, ya seperti itu Tuhan itu esa. Ulangan namanya 14, Markus 12:32, tidak kelihatan. Ulangan Keluaran 33:20, kata Yesus tidak kelihatan. Yohanes 5:37, tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, ya sama ya. Nah terus silakan, apa lagi? Silakan Bang Indra, dilanjut Bang Oke. Indra. Yang saya minta bukti, dia ada atau tidak? Ada. Nah kalau tidak Di mana ada, dia? oke, Ar-Rahmanu alal arsyistawa. Saya pakai dalil yang biasa saja ya, menguasai aras atau bersemayam di aras. Kalau kata Yesus Matius 11:25, di langit. Terus apa lagi? Allah itu ada karena ada ciptaannya. Alam semesta raya ini itu diciptakan oleh Allah. Itu Nah, sama bukti dengan kau gini. ada. Dulu, sama dengan gini. So Yesus, Tuhan itu ada. Siapa? Ya Allah. Di mana dia? Di langit. Matius 11:25. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Seperti apa Yesus? Oh, tidak sama dengan apapun. Bisa dilihat, Sus? Tidak bisa kelihatan. Ya, karena dia apa? Yohanes 5:37 sama. Nah terus apa lagi? Oke, saya jawab. Siapa bilang Allah saya tidak bisa kelihatan? Ya silakan pakai Bisa. dalil. Kata Yesus Yohanes 5:37, kata Musa Keluaran 33:20. Oke, sebentar. Keluaran 20 di situ Allah berbicara langsung dari langit kepada umat Israel waktu dia menurunkan 10 hukum Taurat.
Itu pertama, satu. Kedua, di dalam dalam Keluaran 24, dalam Keluaran 24 ayat 9 dikatakan demikian sampai 11. Dan naiklah Musa dengan Harun, Nadib dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel. Lalu mereka melihat Allah Israel. Kakinya berjejak pada sesuatu buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang kerangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkan tangannya. Mereka memandang Allah lalu makan dan minum. Itu yang kedua. Yang bukti yang ketiga, dia berkata kepada Musa, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanmu ku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Allah ada. Dia menunjukkan kemahakuasaan dan kemahadirannya kepada umatnya supaya mereka percaya. Dia berbicara langsung dari langit. Dan semua bangsa Israel itu dikuduskan 3 hari. Kamu tidak boleh berhubungan. Kamu harus menyucikan pakaian. Karena hari itu aku akan turun kepada kamu. Sudah saya bantah. Oke. Jadi pertama kita tahu dalam 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27, Tuhan tidak mau turun ke dunia. Dan Tuhan tidak bisa dilihat, Keluaran 3:20, Yohanes 5:37. Lalu siapa yang datang kepada Abraham, kepada Musa, kepada Yakub, kepada Zakaria, kepada Israel? Siapa itu? Ternyata malaikat. Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Nah, terus juga di dalam Kisah Para Rasul 7:38, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman. Malaikat yang berfirman, Kisah Para Rasul 7:53, kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Terus Kisah Para Rasul 7:30, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai. Begitu juga kepada Abraham. Di dalam Kejadian 22 ayat 11, tetapi berserulah malaikat Tuhan, malaikat Tuhan. Juga dalam Kejadian 22:15, untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, juga kepada Sodom, karena di situ 3 manusia yang turun. Yang pertama malaikat kepada Abraham, yang kedua ke Sodom. Mana dalilnya? Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Begitu juga Kejadian 19:15, ketika fajar telah menyingsing kedua malaikat. Nah, kedua malaikat itu mendesak Lot. Begitu juga kepada Hagar. Kejadian 21:17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit. Malaikat. Begitu juga kepada Zakaria, Lukas 1 ayat 11, maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Juga Lukas 1:19, jawab malaikat itu kepadanya, akulah Jibril. Begitu juga kepada Maria, itu malaikat. Lukas 1:26, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Jibril. Ya, nah ini juga kepada Yakub, malaikat Tuhan. Kejadian 32 ayat 1, Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Begitu juga kepada Elia. 2 Raja-Raja 1 ayat 3, tetapi berfirmanlah malaikat Tuhan kepada Elia, malaikat. Juga di dalam 2 Raja-Raja 1:15. Nah, terus malaikat kepada orang Israel, bukan Tuhan yang turun ke Israel, tapi malaikat Tuhan. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel. Jadi Pak, Tuhan tidak pernah turun ke dunia. Ya, karena dunia tidak mampu, langit dan bumi tidak mampu memuat kekuasaannya. 2 Tawarikh 6:18, 1 Raja-Raja 8:27. Makanya kata Yesus, kalau gitu Sus, Tuhanmu di mana? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Tidak mau dia nongol ke dunia. Kalau Tuhan turun ke dunia, bukan samawi, tapi pagan. Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna, turun ke dunia. Nah, gitu. Oke, lanjut. Sudah. Oke. Betul bahwa Allah berbicara kepada sebentar. Ya. Allah berbicara kepada manusia lewat berbagai cara. Lewat para malaikat, lewat mimpi, lewat penglihatan-penglihatan, itu cara Allah berbicara.
apakah Allah tidak bisa turun? Allah turun ke dalam dunia. Anda baca, Anda berkata bahwa dia tidak turun, sedangkan saya kasih dalil kepada Anda. Keluaran 33 ayat 20. Karena Musa berkata, kalau engkau tidak menyertaiku, jangan menyuruh aku pergi. Jawab Allah di dalam Keluaran 33 ayat 20. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku. Dengar, itu firman Tuhan. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau tidak melihat aku akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kau lihat. Allah berbicara, apalagi kamu membantah bahwa kamu tidak tahan memandang wajahku. Apakah itu malaikat? No, nehi. Tetapi dia adalah Allah sendiri yang turun dan berbicara. Kamu mau bantah dalil saya? Silakan bantah. Oke, saya bantah dalilnya itu dengan Keluaran 3 ayat 2 malaikat, Kejadian 22:11 malaikat kepada Abraham, Kejadian 32 malaikat, Lukas 1:11 malaikat, 2 Raja-Raja 1:3 malaikat, Lukas 1:26 malaikat kepada Israel, Hakim-Hakim 2 ayat 4 malaikat. Nah, udah ini kubantah tadi. Yang datang kepada Musa malaikat Keluaran 32, kepada Abraham malaikat Kejadian 22:11, kepada Yakub malaikat Kejadian 32:1, kepada Zakaria malaikat Lukas 1 ayat 11, kepada Elia malaikat 2 Raja-Raja 1:3, kepada Maria Lukas 1:26 malaikat semua. Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Dalilnya jelas 2 Tawaret 6:18. 1 Raja-Raja 8:27. Nah sekarang, kalau menurut kamu Tuhan pernah datang kepada nabi-nabi, pertanyaannya, pernah datang nggak kepada Yesus? Kata Yesus, Tuhannya kan di langit. Pernah nggak dia datang ke Yesus? Silakan. Kalau memang pernah datang, berarti Yesus bukan Tuhan. Nah, silakan. Saya jawab. Silakan. Anda tidak bisa menjangkau dalil saya. Anda cuma bernarasi. Betul kan saya tadi sudah berkata kepada Anda bahwa Allah berbicara lewat malaikat-malaikat. Jadi kalau ketika Anda berbicara malaikat, ya benar. Pertanyaannya, Tuhan bicara kepada Yesus melalui siapa? Anda tunggu bagian saya. Anda berkata dari tadi, malaikat, benar saya berkata bahwa Allah juga berbicara. Malaikat itu adalah pelayan-pelayan Allah, pesuruh-pesuruh Allah. Jadi Allah berbicara. Yang Anda baca memang malaikat itu datang juga kepada Abraham, kepada Musa waktu dia pertama kali berjumpa dengan Allah di dalam api, nyala api di padang gurun. Betul. Itu jadi Allah menyatakan dirinya bisa lewat perantara para malaikat, lewat mimpi-mimpi, lewat penglihatan. Yang kedua, saya sudah berkata kepada Anda bahwa Anda tidak bisa membantah. Karena ini Allah yang berhak. Dia mau perintah malaikat, dia mau datang dalam bentuk mimpi, dalam bentuk apapun, Anda tidak bisa membantah karena dia sendiri yang berbicara. Ini firman Tuhan. Kalau Anda membantah firman Tuhan, Anda saja dinamakan orang durhaka. Karena Anda membantah kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar diam. Kan saya sudah kasih narasi kepada kau Keluaran 33 ayat 20 lagi firmannya. Sekarang yang kedua, Ulangan 4 ayat 33. Di situ Allah sendiri berkata, apakah ada pernah mendengar pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Itu dikuatkan oleh Ulangan 4 ayat 33. Oke. Dan 36 dia berbicara dari langit dan membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi, yang membiarkan engkau melihat apinya yang besar. Udah. Nah sekarang itu kan kepada nabi malaikat, yang melalui malaikat para nabi mendengar firman. Yesus kan mendengar juga. Pertanyaannya, bagaimana caranya Yesus mendengar firman dari Tuhan? Tuhannya kan di langit. Oke, silakan. Allah itu roh dan Tuhan itu roh. Ketika Yesus Allah menyatakan diri sebagai manusia, yang saya tanya bagaimana caranya Tuhan berfirman kepada Yesus. Woi, kamu dijawab pertanyaannya saja Bang Indra, jangan ngalor ngidul Bang Indra. Silakan dijawab pertanyaan Ustaz Tata saja. Sebentar. Kita tidak bisa memahami sesuatu.
tanpa ada penjelasan. Begini, Allah itu roh dan di dalam Yesus Saya ada roh tanya Allah. roh, Dia bagaimana secara- caranya Tuhan Tidak perlu dijelaskan lagi, Bang Bang Indra Tidak gantian. ini jawaban. Dengar. Oke, Alfi bantah keluaran 3323-nya ya. Tunggu dulu deh, biar dia tak lari deh. Pertanyaannya, Bagian saya. pertanyaannya kalau Tuhan berfirman kepada Musa, bagaimana caranya Tuhan berfirman kepada Yesus? Bagaimana caranya Tuhan berfirman kepada Yesus? Yesus kan mendengar pengakuannya, sedangkan Tuhannya di langit. Bagaimana caranya? Coba. Dengar. Jawab. Dia dengan satu Bapa. Roh itu tidak bisa dibatasi. Bagaimana caranya Tuhan berfirman kepada Yesus? Kamu diam. Roh Allah itu roh. Bukan itu pertanyaannya, woi. Jawab dulu. Jawab Kalau pertanyaannya Muhammad- saja, Bang Indra. Allah sebentar. Kamu diam. Pertanyaannya Allah ada di dalam saja yang Yesus. dijawab. Allah itu Allah roh. Sama dengan saya. Saya mendapatkan roh kudus dari Tuhan. Mak. Jangan kesurupan, Bang Indra. Yang ditanya saja yang dijawab. Jangan ngalor ngidul. Begitu loh. Loh, saya ada jawab. Anda tidak mengerti. Anda juga ini tidak mengerti. Ini memahami ciri-ciri apa yang orang saya mau jawab. kalah begini, Saya ciri-ciri berkata, orang kalah Allah itu begini. roh. Diam. Dia kepenuhan oleh roh Allah. Indra, saya mute. Ini Bang. Sekarang di dalam tunggu Bang, tenang Pak Supir. Yesus kan mengatakan dalam Yohanes 17:8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Nah, Yesus ini menerima firman, bagaimana caranya dia menerima? Tuhannya di langit dan Yesus mendengar katanya. Bagaimana caranya Tuhan bicara kepada Yesus? Sehingga Yesus kan ngomongnya mendengar dia firman Tuhan itu. Coba gimana caranya? Coba. Roh Allah ada di dalam dia. Roh Allah itu seluruh kepenuhan Allah ada di dalam dia, berkenan diam di dalam dia. Berarti maka dia adalah Allah sendiri. Maka dia di dalam berbicara dirinya dari itu Allah. bersuara gitu. Roh yang ada di dalam dirinya bersuara, Yesus mendengar gitu. Kamu tidak paham kan? Kamu tidak mengerti karena kamu bukan punya kitab. Kamu tidak punya roh. Saya punya roh dari Allah. Saya tahu apa yang Allah karuniakan kepada saya. Maka Bang, dia Allah Bang. roh. Di dalam Bang Indra ini. 18-19 Bang, Tuhan itu di langit kata Yesus. Tapi dia mengatakan, aku mendengar firman dari Tuhan. Yohanes 15:15. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah ku dengar dari Bapa. Yohanes 8:40. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang ku dengar dari Allah. Nah, gimana caranya? Wong Allahnya di langit kata Yesus. Sesuai Matius 18:19, Matius 23:9 di langit. Dia mendengar. Gimana caranya? Silakan. Loh, saya sudah bilang di dalam dia, dalam tubuh jasmaninya berdiam seluruh kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah apa? Dalam roh. Roh berbicara di dalam diri dia. Dia adalah Tuhan itu sendiri. Oke, Allah Yesus sendiri mendengar nggak? dalam Saya jiwanya. nanya. Yesus mendengar nggak? Yesus apa yang dikatakan? Yesus mendengar. Kalau dia mendengar itu apa? Apa Oke, yang mendengar kita itu keluar dari mana Apa suara yang itu? Tuhan katakan, Allah Hei, katakan itu yang dia katakan. Dia mendengar Itu keluar namanya dari mana mendengar. suara yang dia dengar keluar dari mana? Dan Roh Kudus itu sendiri, Allah itu Silakan sendiri pakai dari dalam dalil. dirinya. Silakan pakai dalil. Allah menyatu dengan dia. Silakan Aku dan pakai Bapa dalil. adalah satu. Dengar. Pakai dalil. Aku mendengar firman Tuhan dari diri roh yang ada pada diriku. Itu di mana dalilnya? Karena kata Yesus dalam Matius 18:19, Matius 23:9, oleh Bapakku yang di langit. Ayo, gimana caranya? Allah itu roh, makanya kamu tadi bernarasi. Kamu kan